is listening to JAV ya. Enggak, itu cuma kartun doang. Hai. Gimana kabarnya? Baik. Luar biasa lah. Kan biasa kan dijawab, apa kabarnya? Luar biasa gitu kan. Luar biasa. Sehat. Gua. Oke, kalian tahu gak hari ini kita akan main apa? Atau kita akan membahas apa? Apa ya? Apa ya? Belum dikasih tahu kayaknya ya. Belum dikasih tahu. Nggak tahu. Oke, hari ini kita akan bertanya mengenai apakah kalian sudah berada di fase quarter life? Krisis. Astaga. Topik yang sangat sudah sering kita dengar ini. Iya, ini seru nih. Oke. Quarter life itu adalah seperempat dari bagian hidup kita. Fase-fase dimana kita merasa lagi berat-beratnya hidup ini. Ini Masalah mau cinta, masalah uang, masalah Iya. family, gitu-gitulah. Menurut saya sih gitu. Iya. Hari ini kita akan bermain satu challenge, try to feel old. Saya akan menunjukkan beberapa barang yang usianya lebih kurang sudah di atas 10 tahun. Oh, nostalgia nih ya, nostalgia. Yes. Oke. Game ini. Game. Oke. Wah. Ini dia pernah main sampai tamat. Iya. Berapa season ini? 3 season ya? 2 season. 2 season. Nah. Plant vs Zombie ini. Iya. Dan dulu aku sering main waktu jam komputer di sekolah. Kok udah selesai tugas baru nggak main gitu. Ini game offline yang cukup populer di zamannya ini ya. Populer. Kalau dulu itu kita nggak peduli mau grafiknya sebagus apa, yang penting gameplaynya itu loh gitu. Game ini sangat seru loh. Dan Iya. zombie kan kita mempersiapkan bagaimana supaya zombie nggak makan kita. Harusnya pada saat masa SMA, karena saya ingat sama teman-teman tuh main pada masa-masa SMA. 10 tahun yang 10 lalu. tahun yang lalu. Popcam tebak-tebakan 2005 sih seharusnya. Namanya adalah Plants Versus zombie. itu keluaran tahun 2009. Plants vs Zombie adalah permainan pertahanan menara yang dibuat dan diluncurkan oleh Popcat Games. Nah, dalam permainan ini ada zombie yang menyerang rumah dan pemain harus menggunakan tanaman untuk menghadapi mereka. Nah, permainan ini pertama kali diluncurkan pada tanggal 5 Mei 2009. Oke. Astaga. Almost paradise. Dulu kita pernah buat videonya nih kan, buka Ada pintu nih, gitu. ada nih videonya nih. Wes. Kok lihat ceweknya aku jadi kayak merasa mirip gitu. Gencandi. Itu Lee Min Ho ya tadi? Boys Before Flower. Flowers. Siapa yang nggak suka ini dulu? Seru. Go Chun Pyo nih. Iya, kakak. Satu sekolah aku nih sama dia. Iya. Perbandingan sama Meteor Garden Iya. tahun 99 itu. Memorable sih sebenarnya. Waktu kita beli kasetnya terus nonton, pas udah nonton, teman-teman juga nonton, cerita juga. Iya, Kenapa bisa itu begitu seru ya? banget. Nggak nonton sampai habis juga sih. Oke, kamu tahu nggak sebenarnya series Boys Over Flower itu sebenarnya adaptasi dari Tahu? Benar, tahu. Ase. Yang lebih lama lagi ya. 4. Bencikan Yoshiki. Wah, itu. Aduh. 只怕我自己会爱上你。 Masih ada loh di lemari Wah, rumahku ada. loh ya. Ya ampun. Masih ada nih, ha. Nah, Tau Mingse. Tolong minggir sedikit nih Tau Mingse. Nah. Gila nih. Ini memorable banget. Ini memorable banget. Iya. Iya gitu. Wih, Iya. ada memorable ini gila. Iya. 2010 sih seharusnya. Itu di 2009 atau 2008. Judul seriesnya adalah Boys Over Flower atau Boys Before Flowers ya. Keluaran 2009. Nah, itu merupakan adaptasi drama Korea yang diadaptasi dari manga Jepang Hana Yori Dango. Oke. Nah, Boys Before Flowers sendiri mulai ditayangkan tanggal 5 Januari 2009. Nah, sebelumnya sebenarnya serial ini sudah pernah dibuat oleh beberapa negara, termasuk negara kita. Oke. Nah, itu contohnya di Taiwan, yaitu yang tadi Meteor Garden. Oke, 2001 Jepang sendiri juga pernah memproduksi series. Jepang itu bukan series tapi dia buat film. Oke, dan Indonesia pertama kali itu di 2002. Dua coy. Judulnya adalah Siapa Takut Jatuh Cinta. Bebe. Apalagi nih? Waduh. Astaga, Blackberry coy. Aku punya banyak cerita nih tentang ini, Pin. Ping.
dulu kan pakai BlackBerry Messenger. Yes. Kalau kita dengar lagu kan muncul tuh status di BBM Iya, kan. iya. Ada teman yang nonton video porno. Muncul ya. nanti is listening to JAV ya. Enggak, itu cuma kartun doang. Lucu. Tapi ini dulu kenangan banget sih, semua Iya, orang iya. pakai. Aku mulai SMA 2011 bulan 6. Saya SMA. Saya SMP. Pas SMA 1 sih. Sekitar 2011. BlackBerry adalah merek telepon seluler yang memiliki kemampuan layanan push email pada saat itu push email sudah termasuk teknologi yang Iya, paling iya, besar. betul. Nah, telepon, SMS, streaming internet. Nah, BlackBerry Messenger. Ya, Yes, BBM. Nah, dan berbagai kemampuan dan kabel lainnya. Pertama kali BlackBerry diperkenalkan di Indonesia pada pertengahan Desember 2004 Berarti 2004 sudah ada jauh ya? sebelum itu ya. Oke. oleh operator Indosat dan perusahaan Starhub. Nah, terus BlackBerry kemudian membuka kantor perwakilannya di Indonesia pada November 2010. Wah, ini kok keketan ini? Ini Ini dari mana nih? Dari Facebook ini. Ini pasti dari Facebook ini. Facebook lagi. Banyak lah ya. Mungkin dari SMA lebih banyaknya pengalaman hidup itu dapat di pada saat kuliah, karena mungkin setuju ya, kita Ya, setuju. dari luar kota nih datang ke kota Medan, kita merantau. susah itu. Tentunya beda nih. Ya. Kita orang tua nggak peduli. Biasa kalau di dulu di rumah kan di telepon tuh, halo udah jam 10 kok belum pulang. Ini mau nggak pulang nggak ada yang nyariin gitu. Jadi benar-benar udah kita hidup mandiri sih. Yes, kalau dibilang bangga cukup bangga karena Yes. sudah bisa melewati tahap tersebut dan ya kalau bisa dibilang yang hal yang paling keren tuh Pak, survive di kota orang. Iya, Bang. Dulu orang tua yang ngebiayai saya, sekarang sebaliknya saya yang ngebiayai orang tua. Apa ya? Mungkin masih banyak to do list dan wish list yang belum terchecklist kali ya. harus punya value hidup yang lebih baik sih. Maksudnya kayak hari ini kok masih kayak gini ya, semoga 10-15 tahun ke depan udah ada perubahan. Best lah sih. Iya. Karena masa muda tidak datang dua kali. Iya. Lebih ke krisis. Lagi krisis sih. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya. Sekali lagi terima kasih kesempatannya kepada Dokmapedia telah mengundang saya untuk bisa share ya tentang topik yang mungkin bisa bilang dekat juga dengan saya begitu. Maksudnya dekat dengan saya karena saya pernah mengalami dan juga sedang membantu ya bisa dibilang lumayan banyak lah ya, sedang membantu lumayan banyak klien yang sedang mengalami ini saat ini ya begitu. Jadi quarter life crisis sebaiknya di area awal saya definisikan dulu supaya kita semua sama-sama di halaman yang sama nih tentang ini ya. Jadi dari katanya quarter life crisis adalah krisis yang dialami oleh individu yang berada di perempat tahun hidupnya kalau dari 1 abad. Jadi yang dialami biasanya di usia 20-an gitu, mulai dari usia 20 sampai dengan usia 20-an akhir sampai 30-an awal. Dan krisis yang dialami di tahapan usia ini bukan sesuatu, sebenarnya dulu itu bukan sesuatu fenomena yang ada di teori ya. Jadi kalau di teori psikologi perkembangan adanya itu midlife crisis. Jadi ketika orang berusia 40 sampai 50 kira-kira seperti itu. Tetapi seiring dengan fenomena dalam 20 sampai 25 tahun terakhir ngelihatnya kok banyak juga ya gitu yang mengalami krisis di usia 20-an gitu. Krisis di sini maksudnya adalah satu kondisi di mana individu merasa bahwa mereka itu mengalami situasi yang menyulitkan, mengalami situasi yang kayak serba salah gitu ya, dimana mereka menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang mereka sulit untuk jawab bagi diri mereka sendiri, dan situasi yang dimana ngebuat mereka kayak seakan kehilangan diri mereka dalam prosesnya ya. Dan ketika saya bilang saya pernah melaluinya, tentunya di tiap orang itu berbeda-beda apa yang saya lalui dan yang orang lain lalui, atau banyak dari yang mungkin lagi menonton ini sedang atau mungkin sudah pernah lalui, itu juga sangat unik, tidak ada yang persis sama ya. Tapi kalau kita coba lihat kesamaannya, jadi usia 20-an itu kan kalau kita lihat dari psikologi perkembangan ya, itu adalah tahap dimana
ada satu transisi nih gitu dari situasi yang dimana kita remaja akhir ya, kita belajar gitu, kita menempa diri, kita mengeksplor area-area dalam hidup yang ya anak muda gitu, kita eksplor ini, eksplor itu gitu, lalu masuk ke situasi dimana kita mulai membangun karir, kita mulai membangun relasi yang sifatnya itu untuk serius jangka panjang, kita mulai membangun kita pengen jadi orang yang seperti apa nih ke depannya begitu. Bahkan mungkin kalau untuk sedikit lebih ekstrim ya, di usia 20-an ada orang-orang yang udah mulai mikir, oke, saya nanti waktu saya mati, saya mau diingat jadi orang yang bagaimana begitu ya. Dan lalu itu akan jadi satu pertanyaan yang kayak, oke, saya bisa nggak ya mencapai itu nanti gitu. Saya hidup saya ini nantinya yang saya jalani ini akan sebermakna itu nggak ya ketika nanti saya sudah mencapai usia tertentu gitu. Nah itu semua pertanyaan-pertanyaan dan situasi hidup yang bisa membuat individu di usia 20-an itu mengalami krisis begitu. Dan krisis di sini secara utama ya, secara utama walaupun bukan berarti hanya dua ini, tapi secara utama biasanya adalah dua area ini. Yang pertama karir dan kedua relasi gitu. Ketika kita mengalami quarter life crisis ini, seringkali pertanyaan yang sangat sering muncul itu adalah kayak, saya ini lagi ngejalani hidup saya atau enggak ya gitu. Ini saya lagi hidup nggak sih sebenarnya kayak gitu. Lalu saya sekarang orangnya kayak begini nih kondisi saya. Is it okay for me gitu. Saya sekarang ngejalani hidup saya seperti ini, saya kerja seperti ini, saya dalam relasi yang seperti ini. Is it really all to life gitu? Apakah hidup saya benar seperti ini gitu? Atau mungkin ada orang yang bertanya, apakah hidup tuh hanya kayak gini ya gitu? Dan itu tentu adalah pertanyaan yang membuat kita mungkin mengevaluasi kembali 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu saya gimana. Semua pengalaman-pengalaman itu membantu saya jadi orang yang seperti ini, dan am I happy now gitu? Am I content? Apakah saya ngerasa cukup dengan apa yang telah saya jalani, apa yang telah saya capai saat ini begitu ya. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan besar yang seringkali terjadi saat orang mengalami quarter life crisis, dan nggak ada di beberapa orang itu ada yang namanya pemicu yang satu event yang memicu ya. Di beberapa orang quarter life crisis itu bisa dipicu oleh misalnya karirnya, misalnya usaha yang dia bangun benar-benar bangkrut gitu, itu bisa quarter life crisis. Atau misalnya relasi yang dia telah bangun sampai dengan sangat serius gitu, ternyata tidak berhasil kayak gitu, itu bisa menyebabkan quarter life crisis. Tapi ada juga kalanya orang-orang ngalamin krisis ini tanpa kejadian pemicunya, kayak tiba-tiba aja muncul pertanyaannya gitu. Dan makin kesini itu kayaknya makin banyak yang tanpa ada kejadian pemicu, dan ternyata pemicunya itu adalah yang seperti mungkin bisa ditebak adalah apa? Media sosial gitu ya. Jadi saat ngeliat media sosial, wah dia kok udah jalan-jalan ke sini ya, wah dia anaknya udah 2 gitu, wah dia kok udah mencapai posisi ini ya dalam hidup gitu, kok saya gini-gini aja gitu, kok saya ngerasa saya belum mencapai apa yang ingin saya capai di usia saya yang sekarang, seperti itu ya. Lalu mulailah muncul krisis, tapi quarter life crisis yang dari social media itu biasanya adalah quarter life crisis yang bisa dibilang bukan yang muncul dari dalam diri, tapi lebih ke karena adanya perbandingan yang tidak realistis dengan apa yang dilihat di media sosial. Dan itu bisa dibilang itu bisa lebih sulit dijalaninya ya, karena itu akan membuat individu jadinya apa ya, selain mengalami krisis yang terkait usia saat ini, juga karena dia melihat dia jauh dari orang-orang yang di atas dia, karena kan dia hanya fokus ke orang yang di atas dia mungkin gitu ya, tanpa menyadari bahwa kita tuh sebenarnya bukan lagi bersaing dengan orang-orang lain gitu. Orang lain tuh punya hidup mereka gitu. Kita tuh sebenarnya perlu melihat sejauh mana kita sudah capai saat ini dari perjalanan kita yang sebelumnya gitu. Kadang sosial media itu ngebuat dewasa muda yang ngalamin quarter life crisis itu lupa akan hal itu. Jadi itu bisa lebih tricky ya. Jadi apa nih pesan saya bagi orang yang mengalami quarter life crisis adalah bahwa kalau kamu ngerasa kamu mengalami itu, no worries, you're not alone.
ya, kamu tidak sendirian. Ada banyak orang yang mengalami dengan kamu seperti yang kamu alami juga, ya. Dan apakah quarter life crisis ini artinya kamu akan hancur? Apakah itu adalah gangguan psikologis? No. Quarter life crisis bukan gangguan psikologis, ya. Quarter life crisis adalah seperti yang tadi sempat disampaikan oleh Talent, bagian hidup yang perlu dijalani di usia tertentu bagi sebagian besar orang. Ada orang-orang tertentu yang nggak ngejalanin, and that's okay also, ya. Dan apa yang perlu dilakukan ketika kita mengalami quarter life crisis? Tentu yang pertama adalah andalkan support yang bisa kamu andalkan, baik itu support sosial, baik itu support emosional, begitu ya, karena dalam situasi krisis kita nggak bisa sendirian, kita perlu dukungan, kita perlu pertolongan gitu. Jadi bila Anda dalam situasi itu dan memiliki support, that's really good gitu, terima dengan lapang dada ya, berterima kasih untuk orang yang mensupport gitu. Dan bagi Anda yang melihat mungkin di sekitar ada yang lagi ngalamin quarter life crisis, berikanlah kepada mereka dukungan yang bisa Anda berikan. Kemudian yang paling penting juga adalah perlu punya pandangan yang sehat ya saat melakukan perbandingan sosial gitu. Secara instingtual kita memang secara manusia itu akan melakukan perbandingan sosial saat kita ngelihat dalam perkembangannya, kok saya umurnya sama nih, gendernya sama, saya sekolah di sekolah yang sama dengan dia, kita berasal dari daerah yang sama dengan dia, dan kita dulu main bareng-bareng gitu, tapi kok dia sekarang begini dan aku sekarang begini, dan aku ngerasa nggak puas dengan diri aku yang sekarang. Kita perlu punya pandangan yang sehat saat kita membandingkan diri dengan orang lain, dalam artian kita mungkin emang masalahnya sama, kita mungkin situasi hidupnya dulu sempat sama, tapi apakah sekarang situasi hidup kita masih sama? Apakah kita dari background keluarga yang sama? Apakah kita memiliki kepribadian yang sama? Tentunya enggak gitu. Dan apa yang menurut kita lihat di orang lain itu baik ya, kita perlu tanya ke diri kita sendiri, kita pengen itu karena kita nggak punya apa yang orang lain punya itu, atau kita pengen itu karena kita memang pengen. Beda loh ya. Kalau kita pengen sesuatu, pengen mencapai sesuatu karena itu orang lain punya dan kita enggak, itu namanya lebih ke apa tuh? Lebih ke iri ya, karena kita belum punya atau kita nggak punya apa yang orang lain punya. Bisa jadi belum tentu kita sebenarnya nggak pengen-pengen banget gitu. Tapi kalau kita ngerasa terganggu dengan perbandingan itu karena itu memang hal yang ingin kita punya ya, maka jawabannya bukan kita ngebandingin diri supaya ngerasa buruk, tapi semoga itu bisa memotivasi kita. Itu bisa mengingatkan kita bahwa ini sesuatu yang saya pengen capai juga ya, dan saya bisa capai, dan saya pengen berusaha untuk capai sejauh yang saya bisa gitu. Oke? Ya, itu yang hal kedua yang bisa dilakukan. Hal yang berikutnya tentunya adalah saat kita mengalami quarter life crisis, ingat bahwa setiap krisis itu selalu bisa jadi kesempatan untuk jadi individu yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Kalau bahasa yang tadi disampaikan oleh narator, best life ever, ya gitu. Karena seiring dengan kita menjalani krisis, kalau kita benar-benar menjalaninya itu dengan otentik, ya otentik di sini maksudnya menjalaninya itu dengan penghayatan, menjalaninya dengan melihat bahwa ini sesuatu yang setelah saya jalani, saya bisa jadi individu yang lebih baik, ya. Maka saat krisis itu selesai, kita akan jadi individu yang berbeda dari sebelumnya, berbeda yang lebih bijak, berbeda dalam artian lebih kenal diri kita sendiri, lebih kenal orang-orang di sekitar kita gitu. Dan untuk itu sebenarnya adalah hal yang sangat berharga gitu, ya karena tidak mudah untuk kita bisa mengalami itu. Dan kalau menurut penelitian psikologi, orang-orang yang sudah pernah mengalami quarter life crisis dan melaluinya, ya adalah orang-orang yang lebih sedikit kemungkinannya untuk mengalami midlife crisis nanti di usia 40-an. Kenapa? Karena quarter life crisis itu menantang individu berusia 20-an ya untuk mengambil keputusan-keputusan penting secara internal dari dalam diri, yaitu tentang apa yang mereka mau lakukan dengan hidup mereka, apa passion yang mereka ingin kejar, apa harga yang perlu mereka bayar untuk bisa mencapai itu, ya. Bagaimana mereka ingin mengingat masa usia 20-an mereka, sehingga seringkali itu akan membantu ketika mereka sudah menjawab itu secara internal dalam diri mereka, ya. Itu jadi kayak checkpoint yang lebih awal, oke? Checkpoint yang lebih awal untuk mereka kemudian bisa menjalani tahun-tahun yang berikutnya itu dan secara lebih bermakna dan secara lebih produktif menurut standar mereka tadi itu.
ya. Sehingga kemungkinannya untuk mengalami midlife crisis itu lebih kecil gitu ya. Jadi kayak bisa dibilang ada plus minus ya gitu. Bagi yang nggak ngalamin quarter life crisis, kayak hidupnya mungkin kayak lancar, baik gitu. Secara psikologi perkembangan itu nanti di usia 40-an bisa ada checkpoint gitu, karena kan itu di usia yang dimana kita udah ngejalaninnya hampir setengah abad nih dari hidup kita, dan kita lagi melihat apakah saya sudah mencapai yang saya ingin capai gitu. Nah, kalau kita udah duluan ngalamin di usia 20-an, di usia 40-an kita mungkin akan mengalami evaluasi itu tapi nggak sampai krisis kayak gitu ya, dan itu tentunya akan punya keunikan dan kontribusi yang berbeda ke diri setiap orang gitu ya. Jadi karena itu, ya saran saya yang ketiga adalah kalau yang sedang mengalami atau yang mungkin nanti akan mengalami atau yang sudah mengalami ya, itu adalah bagian hidup kita yang unik ya, yang tidak bisa diulang lagi, dan it can be our best life ever gitu, even though it's a crisis. Oke, kalau saya pribadi, I've been through it gitu ya, dan for me karena saya sudah mengalami itu, saya bersyukur saya pernah mengalami itu, dan bersyukurnya juga di masa itu saya nggak malu ya gitu. Maksudnya ya mungkin bisa malu-maluin, tapi saya nggak malu untuk cari dukungan yang saya butuhkan ya, dan saya bersyukur untuk orang-orang yang menyediakan dukungan untuk saya. Dan di masa-masa yang berat itu bagi saya, setelah saya melaluinya, saya merasa saya menjadi orang yang lebih utuh begitu ya. Tentu dalam melaluinya juga itu tidak, tentunya nggak yang baik-baik aja terus ya, tentu ada naik turunnya juga. Dan cara terakhir yang akan saya sarankan juga, apabila di sini ngerasa sedang mengalami atau ada pertanyaan tentang itu, silahkan ngobrol dengan orang yang bisa dianggap sebagai mentor atau orang yang lebih dewasa, yang kita ngerasa lebih bijak, kita bisa bertukar pikiran gitu. Kalau misalnya nggak ada orang seperti itu di sekitar kita, boleh ngobrol dengan profesional gitu, ngobrol dengan konselor, ngobrol dengan psikolog begitu. Seperti yang saya mungkin seperti yang saya sudah pernah sampaikan di episode sebelumnya begitu, bahwa sekali saya sendiri nih, saya psikolog klinis gitu ya, saya juga menjalani proses saya gitu. Psikolog klinis bukan berarti nggak ada masalah ya, dan psikolog klinis bukan berarti juga bisa nyelesain semua masalahnya sendiri, nggak juga, karena kan manusia yang terbatas. Jadi saya pun saat saya udah jadi psikolog dan saya masih mengalami quarter life crisis, I seek professional gitu, dan it's one of the best decision in my life gitu ya, karena saya bisa ngelihat ternyata dari sudut pandang yang objektif yang saya alami ini gitu, dan bagaimana itu bisa membantu saya berproses, dan seperti yang tadi saya bilang, membuat diri saya jadi lebih utuh begitu ya. Jadi enjoy it gitu. A crisis can be your best life ever gitu, karena quarter life crisis it didn't happen twice, itu hanya terjadi satu kali aja. Oke? Jadi silakan dijalani ya, semoga bisa sedikit enjoy juga waktu menjalaninya, walaupun waktu ngejalaninnya mungkin ngelihatnya kayak saya belum ngerti kenapa saya perlu mengalami ini sekarang, but trust the process, percaya pada prosesnya ya, setialah juga pada prosesnya, dan suatu hari nanti kamu akan bisa menyadari apa makna dari quarter life crisis yang sudah kamu jalani itu. Oke, ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Hi guys, don't forget to Like Dan komen dan subscribe channelnya Dogmapedia. Dogmapedia. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Bye bye. See you guys.